Selamat pagi semuanya. Duduk. Dah, tapi doanya. Ya. Kita berdoa. Dah. Sekarang kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Boleh berdiri dulu. Kipi, ya itu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dah. Yang lainnya boleh duduk kembali. Rizky, banyak janji siswanya. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa siswi SDM 9MM berjanji. Kami siswa siswi SDM 9MM berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Setia kepada Pancasila. Setia kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga. Mematuhi segala peraturan. Mematuhi segala peraturan Dan tata tertib sekolah. dan tata tertib sekolah. Empat. Patuh serta taat Kepada guru dan orang tua. kepada guru dan orang tua. Lima. Saling menghormati. Saling menghormati Dan menghargai seluruh umat. dan menghargai seluruh umat. Enam. Disiplin. Jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab. Tujuh. Menjaga perhatian Menjaga kerapian dan
meraih prestasi. serta bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. 10. Menjaga nama baik Menjaga nama baik keluarga besar SDN 9 Menteng. keluarga besar STN 9 Menteng. Mulai dulu kembali. Nah, Ibu mau tanya, hari ini apa kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Tadi pagi mandi? Mandi. Ya. Setelah mandi, apa lagi biasanya? Ya, sarapan. Kalau dengan kita mandi itu kita menjaga apa? Kebersihan. Ya, menjaga kebersihan diri sendiri. Nah, terus pas bangun tidur tadi, tempat tidurnya dirapikan nggak? Ya, itu harus kalian rapikan sendiri. Karena itu kewajiban kalian. Yang tidur di situ siapa? Ya, diri sendiri. Yang tidur sama adiknya siapa? Ada yang tidur sama adiknya? Berarti semuanya tidur sendiri. Nah, berarti kalau tidur sendiri, yang harus membersihkan tempat tidurnya harus diri sendiri. Jangan suruh orang tuanya, tantenya, omnya, kakaknya. Kalau kita yang tidur sendiri, berarti kita harus membersihkannya sendiri. Karena kita bertanggung jawab untuk tempat tidur kita sendiri. Pagi ini ada yang membantu orang tuanya nggak? Apa? Nah, dengan kita membersihkan tempat tidur kita sendiri itu kita sudah membantu kedua orang tua kita untuk menjaga kebersihan di mana? Ya, di rumah. Yang tepatnya di kamar. Kita tidur di kamar kita sendiri. Berarti kita harus menjaga kebersihan kamar kita. Terus Ibu tanya lagi, bukunya siapa yang menyiapkan? Nah, buku juga kita sendiri yang menyiapkan. Apalagi misalnya contohnya yang pagi. Habis tadi mandi sudah. Mandi untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Itu kewajiban kita menjaga kesehatan. Kesehatan kita tuh apa? Sebagian dari apa? Iya, sebagian dari iman. Semua agama itu mengajarkan tentang kebersihan. Terus tadi membersihkan tempat tidur, kewajiban kalian. Terus apalagi setelah membersihkan tempat yang pagi ini apalagi? Menyiapkan apa? Menyiapkan apa tadi? Menyiapkan peralatan sekolah. Terus bajunya siapa yang menyiapkan pagi? Nah, ya bajunya menyiapkan diri sendiri. Nah, itu sudah salah satu contoh membantu orang tua di rumah, meringankan beban orang tua dengan melakukan kewajiban kalian sendiri. Nah, hari ini kita belajar tentang kewajiban anak. Nah, ini Ibu nanti ada putar video, diperhatikanlah. Ntar Ibu putar video. Yang di belakang kelihatan? Sambil diperhatikan videonya.
Kenapa Kak Adit? Aku lupa, disuruh jagain Adel. Ayah sama bunda mau ada undangan soalnya. Adit, aku ikut pulang sekalian, Dit. Yaudah, ayo, Dit. Maaf ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelan-pelan aja, Dit. Bahaya, Dit. Iya, Dit. Tenang aja. Alhamdulillah. Iya Bang Jerry. Maaf ya. Adit buru-buru soalnya. Tapi saja beta kena ini. Dit, pelan-pelan aja, Dit. Bahaya, Dit. Iya, Den. Tenang aja. Masya Allah, adik. Maaf ya, Bu Salama. Maafin Adit ya. Iya, jangan cuma sama ayah minta maafnya. Iya, tadinya juga langsung kok minta maaf sama Bu Salama. Bukan cuma minta maaf, tapi juga harus tanggung jawab. Paham? Iya. Bu Salama, biar Adit yang benerin aja ya, Bu. Adit, udah, gak apa-apa, Dit. Ini emang begini. Tapi kamu gimana? Nggak apa-apa kok, Bu. Cuma luka dikit aja. Alhamdulillah. Makasih ya anak-anak. Sama-sama. Makasih ya, Dit. Iya, Bu Salama. Sama-sama. Maafin Adit juga ya, Bu. Yang penting kamu udah mau tanggung jawab. Untung tadi keburu ingat. Kalau enggak, Bunda bisa ngomel-ngomel. Ada tadi. Kan namanya juga lupa. Lagian kan tadi udah tanggung jawab. Itu yang keren, Pak. Iya, Cuk. Iya. Kan kalau udah tanggung jawab, itu artinya kita manusianya punya adab, Pak. Kalau kita udah punya adab, Pak, itu artinya kita udah bisa saling menghargai sekaligus saling memahami. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji.
bisa dari Nah, sebelum Ibu putar yang video yang pertama tadi, Ibu mau tanya dulu. Tadi tentang apa videonya? Ya, tentang ya bertanggung jawab. Tadi adiknya kenapa buru-buru pulang? Iya. Sebenarnya orang tuanya tadi sudah bilang, tapi adiknya apa? Ya, adiknya kelupaan. Kelupaan oleh apa? Kesibukan ngapain tadi? Nah, main. Itu sudah menunjukkan satu, adik lupa, tidak bertanggung jawab, tidak amanah. Sudah dipesankan orang tuanya untuk menjaga adiknya, dia keasikan. Terus pulang buru-buru, ngebut-ngebut sampai tadi mau nabrak siapa? Ya, mau nabrak yang siapa tadi? Ibu lupa namanya. Ya, ya, yang bapak-bapak tadi mau nabrak sampai oleh kelajuan. Terus siapa yang digoncengin tadi? Ya, sampai bendisnya terbang. Untung ketangkap. Kalau jatuh gimana tadi? Nah, terus akhirnya karena nggak bisa menghindar gerobak, nabrak apa tadi? Adiknya. Iya, nabrak jemuran punya siapa? Iya, nabrak jemuran punya Ibu Salama. Nah, terus adiknya ngapain tadi? Minta maaf. Terus ngapain lagi? Ya, bertanggung jawab dengan ya membantu Ibu Salama memperbaiki ya jemurannya. Coba tadi misalnya Adit di rumah aja untuk jaga adiknya, dengar amanah dari orang tuanya, kira-kira kejadian nggak rusak jemuran Ibu Salama? Nah, berarti misalnya kita sudah diberikan amanah, terus sudah diminta tolong sama orang tua, harus apa? Iya, harus didengarkan, terus dilakukan. Nah, ini Ibu lanjut video kedua, judulnya berbakti kepada kedua orang tua. ini sudah memberi makan harga 2.000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Lala, mau pergi dulu ya? Iya, Mam. Ya, mandilah. Perginya jangan lama-lama ya, Mam. Iya. Tapi sebelum mau pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Ma. Usahakan kerjain semuanya. Dan usaha enak aja. Kakak kan juga mau. Dengar ya, tugasnya dibagi dua dong. Supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya. Jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musa kerjanya UKM. Ntar itu masih loading, sabar. Ma, novel sama semangat berarti bisa dapat 20.000. Asik. Tahu nggak? Kan kerjaannya dibagi dua. Masa Rara cuma dikasih segelas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan apa? Berapa ya? Udah 8.000. Kan lumayan, Mbak. Iya, tapi kan banyak kan pemirsa pulang.
Oke, biar adil. Jadi semua kita berikan. Biar nanti adilnya kita bagi dua. Gimana? Setuju. Badan Nusa jadi berhenti. Kasihan Mas, pasti capek banget. Astagfirullah, benar juga Mbak. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, gratis. Bisa Lara? Sudah selesai semua tugasnya? Sudah ya, Mama. Terus, ini kenapa semuanya gratis? Mamanya nggak mau dapat hadiah? Mau. Jadi deh, pokoknya semuanya gratis banget. Masya Allah, makin sayang banget sama kalian. Dah, terus yang video kedua tadi tentang apa? Iya, berbakti kepada berbakti kepada orang tua tuh salah satu kewajiban kita sebagai apa? Seorang siapa? Iya, sebagai anak. Tadi disuruh apa aja? Banyak. Disuruh bersihkan rumahnya. Ya, memberi makan hewan peliharaan. Terus mengepel, menyapu, apalagi mencuci piring. Awalnya ibunya memberikan daftarnya. Ya, daftarnya ada hadiahnya. Misalnya Nusa dengan Rara tadi mencuci piring, dapat hadiah berupa uang sekian. Akhirnya karena mereka sudah mengerjakan semua, pekerjaannya selesai, mereka merasa apa? Merasa apa? Merasa capek. Terus mereka merasa gini ya, kalau jadi ibu kerjakan kerjaan rumah itu masih banyak lagi kerjaan yang belum masak, terus nyuci piring, nyuci baju biasanya ibu di rumah. Nah, kewajiban kita sebagai anak apa? Ya, membantu orang tua di rumah, meringankan beban orang tua di rumah. Nah, sebelum kita masuk materinya, ibu mau absen dulu. Biar nanti ibu bisa bikin kelompoknya. Apika? Anggita? Ainul? Dapa? Fuad? Fuad masih sakit. Gabriel? Glenn? Gracia?
Inaya, Haikal, Ridho, Rudi, Murjani, Nafisa, Naira, Nurdapa, Putri Amelia, Reisha, Rizky, Sipa, Zahra. Ya berarti yang gak hadir cuma Fuad. Fuad masih sakit tangannya katanya. Kita doakan semoga Fuad cepat sembuh biar hari Senin bisa turun sekolah lagi. Dah, selanjutnya kita masuk ke materi. Ini masuk ke materi yang kewajiban anak. Apa itu kewajiban? Apa? Dibaca. Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung. Nah, dari yang video tadi, yang pertama, masalah yang Adit tadi. Apa kewajiban Adit tadi? Bertanggung jawab untuk apa? Memperbaiki jemuran. Nih. Kewajiban anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 JO dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ditegaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk, nah berarti kalian wajib nih untuk apa? Menghormati orang tua, wali dan guru. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran dan agamanya. Melaksanakan etika dan apa? Akhlak mulia. Nah, yang pertama dulu kita bahas. Menghormati orang tua, wali, dan guru. Nah, kalian sudah menghormati sama orang tua? Iya, itu wajib. Berarti kalian sudah jangan melawan omongan orang tua, jangan membantah. Bukan cuma orang tua, wali. Wali itu bisa om, tante, kakak, nenek, kakek. Pokoknya keluarga. Terus guru juga. Kalau guru menjelaskan didengar. Kalau gurunya nyuruh apa? Ya, dilaksanakan. Mencintai keluarga, masyarakat, dan teman. Nah, mencintai keluarga, kalian cinta nggak sama keluarganya? Nah, cinta keluarga, masyarakat ini bisa tetangga. Bukan mencintai sayang-sayangan sama masyarakat sama tetangga dijadikan pasangan lah, tapi saling menghormati dan menyayangi teman. Nah, kalau kita sudah sayang sama teman, tuh pasti nggak ada lagi yang namanya bully-membuli. Kalian misalnya ada temannya yang kalian sayangi, dibully, kalian marah nggak? Nah, berarti kita harus saling menyayangi semuanya, biar tidak ada lagi yang bully-bulian. Terus mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Nah, salah satunya mencintai tanah air apa? Kita biasanya ngapain? Iya, melaksanakan kegiatan upacara setiap hari Senin. Tadi sebelum belajar juga kita ngapain? Ya, setelah berdoa apa? Ya, menyanyikan ya lagu Indonesia Raya. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran dan agamanya. Yang Islam ibadahnya apa? Sholat. Setiap hari 5 waktu, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di musola, di mana aja. Terus yang Kristen ibadahnya setiap hari apa? Hari Minggu di mana? Ya, di gereja. Terus melaksanakan etika dan berakhlak mulia. Nah, etika ini banyak macamnya. Salah satu dengan saling menghormati juga masuk dengan
Apa? Masuk apa? Masuk etika dan berakhlak. Nah, kewajiban anak di rumah. Ada beberapa kewajiban yang menyertai peran dan tanggung jawab seorang anak di dalam keluarga sebagai berikut. Apa yang pertama? Patuh dan berbakti kepada orang Ya, patuh dan berbakti kepada kedua. tua. Ya. Terus apa? Sikap baik kepada kedua orang tua dan keluarga lainnya. Ya, bersikap baik kepada kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, Membantu beban orang tua. ya membantu beban orang tua. Selanjutnya, Membahagiakan orang tua. ya membahagiakan orang tua. Selanjutnya, Patuh terhadap aturan yang ada di rumah. ya patuh terhadap aturan yang ada di rumah. Selanjutnya, Jaga nama baik keluarga. ya menjaga nama baik keluarga. Yang terakhir, Belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan derajat ya belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan derajat, harkat, dan martabat keluarga. Nah, dari yang pertama dulu, patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu apa contohnya tadi? Apa? Patuh dan berbakti. Tidak melawan omongan orang tua. Itu patuh. Nurut semua apa kata orang tua yang baik-baik. Gak mungkin orang tua nyuruh kalian yang buruk. Ada nggak orang tua yang nyuruh yang buruk? Ada nggak? Nah, semua orang tua mau yang terbaik untuk anaknya. Selanjutnya, bersikap baik kepada kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. Ini jangan cuma baik sama mama papahnya, tapi sama adiknya sama kakaknya dikelahiin. Itu nggak boleh, harus tetap sayang. Nanti yang punya kakak jahil sama adiknya, adiknya nangis nanti. Terus adiknya ngadu sama orang tuanya. Akhirnya yang dimarahin siapa nanti? Apa? Siapa yang dimarahin? Kalau yang suka jahil sama adiknya? Iya, kita sendiri yang dimarahin nanti. Membantu beban orang tua. Nah, ini kayak video Rara sama Nusa tadi. Sudah membantu beban, ya membantu beban orang tuanya. Walaupun awalnya ibunya mau kasih hadiah, tapi karena kesadaran diri mereka, merasa capek dan merasa iba sama ibunya melaksanakan pekerjaan rumah, akhirnya mereka apa? Mau nggak menerima hadiahnya? Ya, ditulisnya apa tadi? Ya, ditulisnya gratis. Hadiahnya dapat? Apa tadi ada lihat nggak? Hadiahnya dapat apa? Dapat pahala hadiahnya. Nah, membahagiakan orang tua. Nah, tadi mamahnya Nusa sama Rara bahagia nggak? Ya, bahagia karena sudah dibantu beres-beres. Ya, beres-beres rumah. Terus patuh terhadap aturan yang ada di rumah. Nah, apa peraturan di rumah pasti beda-beda. Yang pastinya biasanya tidak boleh apa? Tidur? Ya, tidak boleh tidur malam. Batas tidurnya jam 8, jam 9. Kecuali misalnya hari libur, hari Sabtu. Gak apa-apa begadang oleh besok hari Minggunya. Iya, libur. Tapi tetap kalau bisa jangan tidur malam. Gak bagus juga untuk kesehatan. Terus menjaga nama baik keluarga. Nah, menjaga nama baik keluarga apa contohnya? Tidak berbuat yang melanggar aturan di luar rumah. Salah satunya misalnya berkelahi sama tetangga. Terus apa lagi?
mencolong buah punya tetangga. Nah, ngambil buah punya tetangga tanpa izin. Itu namanya apa? Ya, maling atau mencuri. Kalau mau minta barang punya orang harus harus minta izin. Biar salah satunya juga menjaga nama baik keluarga itu. Nanti kalau tetangganya ke rumah marah-marah, malu nggak orang tuanya? Ya malu. Selanjutnya, belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan derajat harkat martabat keluarga. Nah, misalnya kalian belajar dengan sungguh-sungguh, nanti dapat peringkat 1 waktu SD sampai kelas 6. SMP peringkat 1 juga sampai SMA peringkat 1 terus. Itu orang tuanya bangga nggak? Nah, misalnya dengan kalian mendapatkan nilai yang bagus, terus nanti kuliah dapat beasiswa, terus mudah mendapatkan pekerjaan, terus nanti malah siapa tahu nanti bisa belajar lagi ke luar negeri. Nah, itu salah satunya sudah meningkatkan derajat harkat dan martabat keluarga. Orang tuanya pasti bangga. Itu anakku dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, itu kan suatu kebanggaan untuk kedua orang tuanya. Bukannya orang tua aja, kakaknya atau adiknya nanti bangga, tantenya, omnya, kakeknya, neneknya juga pasti bangga semuanya. Betul nggak? Misalnya kayak mamahnya lagi arisan, kumpul-kumpul. Tahu nggak? Anakku ranking 1 di kelas, nilainya paling tinggi. Nah, itu sudah apa? Sudah meningkatkan derajat orang tua, membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua. Tapi misalnya masih ada yang nilainya rendah, nilainya belum tinggi atau ranking terakhir, itu tugas kalian apa? Iya, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya kewajiban anak di sekolah. Di lingkungan sekolah, setiap anak berperan sebagai peserta didik. Kalian di sekolah sebagai apa? Ya, peserta didik itu sama dengan siswa atau murid. Ada nggak yang turun ke sekolah sebagai guru? Ada nggak perannya sebagai guru kalian? Nggak ada. Yang menjadi satpam? Nggak ada. Yang jadi penjaga sekolah? Ya nggak ada. Berarti peran kalian sebagai peserta didik yang turun ke sekolah untuk belajar. Nah, sebagai peserta didik, setiap anak memiliki kewajiban untuk menaati seluruh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Salah satu kewajiban anak di lingkungan sekolah yaitu tekun dan gigih untuk belajar. Selain itu ada beberapa kewajiban anak di sekolah lainnya sebagai berikut. Apa yang pertama? Apa? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, yang kelima? Yang keenam? Yang terakhir? Nah, yang pertama dulu kita bahas. Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, ilmunya masuk nggak? Iya, ilmunya nanti pasti masuk. Pasti lengket di otaknya, di pikirannya walaupun sedikit nanti. Misalnya pelajaran kelas 1. 1 tambah 1 berapa? Nah, 2 tambah 2. Nah, itu pelajaran waktu. Iya, itu harus diingat. Sampai sekarang kalian masih ingat? Nah, terus Pancasila apa?
Pancasila apa? Nah, itu sudah diajarkan malah dari kapan? Dari TK. Nah, dengan belajar sungguh-sungguh kita akan bisa mengingat pelajaran yang ada. Nah, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Mengikuti kegiatan pembelajaran itu dari pagi sampai sore. Sampai jam pulang. Kalau sampai sore, sampai eskul namanya. Terus, patuh dan hormat kepada guru. Nah, patuh dan hormat jangan cuma sama wali kelasnya aja, sama seluruh gurunya, jangan cuma sama kepala sekolah, tapi semua guru yang ada di sekolah. Kadang-kadang masih ada, ibu lihat, yang melewatin ibu, tapi lari-lari. Tapi nanti kalau misalnya kalian yang di kelas pasti salam. Itu salah satu contoh baik nggak? Nah, padahal ibu juga guru di sekolah walaupun bukan wali kelasnya, tapi tetap guru di sekolah. Mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan maksimal. Tugas-tugas sekolah. Misalnya ibu kasih tugas, waktunya cuma 30 menit. Berarti kalian harus kerjakan berapa lama? Iya, 30 menit, jangan nambah-nambah. Nanti akhirnya jam-jam yang lain, ya nanti jam yang lain malah kepakai. Akhirnya kita pulangnya jadi tambah lama. Menjaga nama baik diri, guru, dan sekolah. Ini sama juga kayak menjaga nama baik keluarga tadi. Menjaga nama baik diri, guru, dan sekolah. Apa salah satu contohnya? Apa? Jangan jangan membuli. Nanti kalau beritanya sampai keluar, yang malu, ya bukan cuma guru, kalian juga yang malu. Yang membulinya malu. Terus gurunya juga malu. Terus nama sekolahnya juga gak bagus. Tadi padahal kita sudah ada di janji siswa yang terakhir apa? Ingat? Nah, menjaga nama baik keluarga besar SDR 9 Menteng. Keluarga besar SDR 9 Menteng itu siapa aja? Kita semua, baik yang gurunya, muridnya, penjaga sekolahnya, satpamnya, orang kantin juga sama. Terus menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak. Apa aja fasilitas sekolah kita? Iya, yang di kelas. Meja, kursi, terus apa? Papan tulis, spidol yang sering. Spidol sering dimainkan. Dicoret-coret habis tintanya. Akhirnya gurunya mau nulis, bisa nggak kalau habis tinta? Iya, berarti kita harus menjaga ya fasilitas yang sudah disediakan sekolah. Itu kita kemarin baru dapat bantuan dari pemerintah berupa TV interaktif. Nanti kapan-kapan kita coba pakai. Itu nanti berupa TV sebesar ini. Enggak juga yang sebesar papan tulis lah. Mungkin segini. Kurang lebih segini. Nah, itu bisa dipakai. Nanti kita belajar menggunakan itu kapan-kapan. Tapi harus apa? Ya harus menjaga biar tidak rusak. Nih, berkarakter tekun, mandiri, jujur, kreatif, dan bertanggung jawab. Kayak yang pernah ibu bilang kemarin. Ibu nggak lihat cuma dari nilainya, tapi dari kejujurannya, tanggung jawabnya juga. Nanti misalnya nilainya sama semua 100, tapi nyontek punya temannya, yang nyontek itu tahu nggak cara carinya? Nah, berarti itu sudah bersikap apa? Tidak jujur. Nanti misalnya ada yang salah satu punya temannya, jawabannya sama semua, padahal itu jawabannya salah. Kira-kira itu jujurkah atau bohong? Nah, yang rugi siapa? Siapa yang rugi? Ya, yang rugi diri sendiri. Terus, dengan misalnya kalian dapat nilai 100, bisa nggak kalian bertanggung jawab sama nilai kalian? Kalau dengan hasil nyontek, bisa nggak? Nah, makanya
Kalau belajar, jangan nyontek. Belajar walaupun nilainya rendah, tapi hasil sendiri lebih bangga mana dapat nilai 100, tapi hasil menyontek, atau dapat nilai 50, tapi hasil usaha sendiri. Iya, lebih baik dapat nilai 50, tapi usaha sendiri. Kita tahu kesalahan kita apa, berarti kita bisa belajar untuk lebih baik lagi ke depannya. Kalau kalian dapat nilai 100, hasil nyontek, kalian nggak tahu salah di mana, nanti ke depannya kalian nggak bisa belajar lagi. Ini selanjutnya. Yang ketiga, kewajiban anak di masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kewajiban anak akan berbeda dengan orang dewasa. Berikut kewajiban anak di masyarakat. Apa yang pertama? Ya, menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan sekitar. Selanjutnya, ya, menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, memberikan kebebasan orang lain dalam memeluk keyakinan dan cara beribadah. Ini yang pertama dulu kita bahas. Menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan sekitar. Nah, kalian sebagai masyarakat yang kita tinggal di komplek perumahan, pasti banyak tetangga kiri kanan, betul nggak? Ada kan di sini tinggal di tengah hutan? Nah, pasti ada tetangga. Ada nggak tetangganya kiri kanan depan belakang? Nah, ada tetangganya. Menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan sekitar. Dengan kita menjaga keamanan itu apa? Salah satunya ada apa biasanya di komplek? Ada yang jaga malam nggak? Ya, ada yang jaga malam. Ada pos kamlingnya, pos satpamnya. Terus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, ada tetangga sebelah rumah kita lagi mau berangkat liburan, rumahnya kosong. Terus dia bilang sama kita, saya titip rumah saya ya, tolong dipantau. Nah, itu sudah termasuk amanah. Berarti kita sebagai tetangga yang baik harus bantu untuk memantau rumahnya. Nah, memberikan kebebasan orang lain dalam memeluk keyakinan dan cara beribadah. Ini misalnya di rumah Haikal lagi ngadakan yasinan mamahnya. Di sebelahnya rumah Glenn. Itu Glenn marah-marah nggak sama Haikal? Kalau Haikal melaksanakan kegiatan ibadahnya di rumahnya. Nah, sama kalau misalnya Haikal di rumah Glenn lagi mengadakan kebaktian. Haikal marah nggak? Nah, itu berarti kita kewajiban sebagai seorang, bukan sebagai anaknya, tapi sebagai masyarakat yang tinggal di lingkungan yang bertetangga. Kita orang yang paling pertama membantu kita, misalnya ada apa-apa, siapa biasanya? Siapa? Iya, tetangga. Misalnya nih, ada bocor gas di rumah. Kalian sendirian di rumah. Orang tua kalian lagi keluar, biasanya jauh dari rumah. Siapa yang paling pertama kalian minta tolong? Iya, tetangga. Nah, dah. Selanjutnya ini ada tugas kelompok. Nah, daripada nanti putar-putar lagi kursi mejanya, berarti kelompoknya seperti ini aja lah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini tugas kelompok bermain permainan peran. Setiap kelompok mendapatkan satu skenario untuk dimainkan dalam permainan peran. Berarti kelompok 1 yang keluarga, kelompok 2 skenario 2 yang sekolah, kelompok 3 yang masyarakat. Skenario 1, seorang anak ingin bermain hak, tetapi kamarnya masih berantakan.
Bagaimana percakapan antara anak dan orang tua? Nah, terus selanjutnya seseorang siswa ingin menyampaikan pendapat di kelas, tetapi ia melakukan dengan memotong pembicaraan guru. Bagaimana seharusnya ia bersikap? Ya, selanjutnya skenario 3. Warga ingin lingkungan yang bersih, tetapi masih ada yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana warga menyelesaikan masalah ini? Ya, coba ditulis dulu kelompoknya ini. Yang kelompok 1 ditulis dulu skenario 1, kelompok 2 ditulis dulu yang skenario 2, kelompok 3 tulis dulu skenario 3 ini. Ya, 1 buku aja. Ditulis semua aja, setiap orang tulis semua aja. Maaf, salah tadi. Ditulis dulu yang kelompok 1 yang skenario 1 keluarga, kelompok 2 yang skenario 2 sekolah, kelompok 3 skenario 3 ya masyarakat. Kelihatan nggak tulisannya? Ada nggak Bapak? Ya. Dah. Ditulis dulu ininya, baru ibu kasih tahu caranya untuk mengerjakannya. Ya. Yang skenario 1, seorang anak ingin bermain. Bermain tuh hak anaknya. Tetapi kamarnya masih berantakan, itu kewajibannya. Bagaimana percakapan antara anak dan orang tua? Terus skenario 2 di sekolah, seorang siswa ingin menyampaikan pendapat di kelas, tetapi ia melakukan dengan memotong pembicaraan guru, melanggar norma kesopanan. Bagaimana seharusnya dia bersikap? Selanjutnya skenario 3 di masyarakat, warga ingin lingkungan yang bersih, tetapi masih ada yang membuang sampah sembarangan, melanggar kewajiban. Bagaimana warga menyelesaikan masalah? Nah, ini cara untuk mencarinya. Tata cara mengerjakan tugas kelompok. Nah, sudah? Handphonenya bawa? Nah, buka aplikasi di Google dan carilah pencarian Chat GPT. Pernah pakai Chat GPT? Ya. Nah, dicari, buka Chat GPT dengan masukkan form. Buatlah percakapan untuk 7 orang dengan skenario. Skenario kalian tadi pilih. Apa tadi? Sesuaikan dengan skenario yang telah dipilih yang ditetapkan di setiap kelompok. Setelah itu, berdiskusi dengan kelompoknya dan sambil berlatih. Selanjutnya,
Buatlah sebuah poster digital menggunakan aplikasi Canva dengan tema kewajiban anak. Tadi yang kelompok 1 kewajibannya di rumah, kelompok 2 kewajibannya di sekolah, terus kelompok 3 kewajibannya di mana? Masyarakat. Secara bergantian kelompok menampilkan perannya dan hasil poster digital di depan kelas. Nah, biar cepat, sebagian mengerjakan yang untuk diskusinya, yang untuk cari peranannya, terus sebagian buat poster, biar cepat kita. Ini karena kali ini yang kelompok 2 cuma 6, diganti aja ini ya 6. Tapi kalau sudah buat 7 nggak apa-apa. Yang satu orangnya diganti siapa nanti? Buka aplikasi di Google dan carilah pencarian di ChatGPT. Atau bisa juga di Gemini kalau mau. Nggak Ibu tulis. Buka ChatGPT, masukkan font, buatlah percakapan untuk 7 orang dengan skenario sesuai dengan yang kalian tulis tadi per kelompok. Setelah itu diskusikan dengan teman kelompoknya. Sambil berlatih biar maju ke depan. Nanti maju ke depan. Biar nggak malu nanti. Harus ada suaranya keluar lah. Jangan nggak ada suaranya. Selanjutnya, nah habis itu buat poster. Buat poster digital menggunakan aplikasi Canva. Ada semua Canva-nya? Ya, yang di handphonenya ada Canva bisa dibuat. Dengan tema kewajiban anak di rumah, di sekolah, di masyarakat. Secara bergantian, kelompok menampilkan perannya dan hasil poster digital di depan kelas. Ibu kasih waktunya, soal kalau ngerjakan dari ChatGPT paling cuma sebentar, carinya paling nggak sampai beberapa menit. Yang nulisnya semua nulis, ditulis sesuai perannya masing-masing. Jadi nanti maju ke depan boleh dibawa bukunya untuk dibacakan. Waktunya Ibu kasih ya 10 menitan lah. Berarti jarum panjangnya kedua lah selesai. Tapi kalau yang ada sudah selesai boleh bilang, kalau kelompok selesai boleh bilang sama Ibu. Biar cepat kita bagi dua nanti kelompoknya, sebagian satu kelompok nih sebagian yang buat itu, yang membuat percakapan, sebagiannya buat poster. Ngerti? Ada yang mau ditanya? Yang dari penjelasan Ibu tadi, ada yang mau ditanya nggak? Berarti kalau ngerti semua, berarti lebih mudah mengerjakan ini. Ya. Enggak, tetap maju ke depan. Nanti kalau sudah selesai posternya bisa kirim ke WA Ibu, biar nanti kita tampilkan di depan hasil posternya. Jadi nanti misalnya
kelompok misalnya kelompok 1 yang maju dulu kan, yang kelompok 2, kelompok 3 masih ada waktu untuk menyelesaikan posternya. Nanti yang setelah kelompok 1 duduk, lanjut lagi bikin posternya, biar waktunya nggak kebuang kayak gitu nih. Jangan nunggu satu teman ya. Sebelum kita mulai, biar nanti majunya nggak tegang, nggak malu, nggak takut, kita ice breaking dulu. Dah, berdiri dulu semuanya. Kita ice breaking dulu sebentar. Biar habis nih nanti kalau maju nggak takut, nggak malu, biar lebih semangat. Biar nanti otaknya bisa lebih fresh. Ayo berdiri semuanya. Ya. Lebih cepat, kalau hafal lagunya boleh sambil nyanyi. Ayo, ada yang hafal lagunya? Ram sam sam guling guli 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 ram sam sam guli 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 ram. Lebih cepat, ayo lebih cepat. Mana suaranya? Nah, nih lebih cepat lagi. Ayo. Boleh aja pukulnya lebih kencang pahanya, tapi jangan sakit-sakit. Ayo lebih cepat. Ayo. Dah, habis. Boleh duduk. Dah, biar nggak tegang ngerjakannya. Sudah lebih santai? Udah selesai? Dah? Yang kelompok 1 udah selesai? Dah? Kalau sudah, boleh maju. Ibu matikan aja ininya lah, biar nggak silau di depan. Nah. Dah. Ibu matikan dulu. Ayo kelompok 1 boleh maju. Di bawah bukunya. Nah, boleh dipegang mic-nya. Nih, siapa yang mau pegang? Yang pertama baca siapa? Nih, bisa di sini. Bu, aku mau main sama teman. Bu, aku mau main sama Rida sama Ainul sekarang. Kamar kamu masih berantakan, Nak. Sebelum main, kewajibanmu harus diselesaikan dulu. Tapi aku sudah janji sama Rida sama Ainul mau main sore ini. Janji itu penting, tapi tanggung jawab juga penting. Kamu bisa main setelah kamar rapi. Iya, coba bereskan dulu. Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa bantu sedikit supaya cepat selesai.
Ingat nak, bermain itu hakmu, tapi menunaikan kewajiban adalah tanda kamu anak yang bertanggung jawab. Kami bisa tunggu sebentar kok. Ayo cepat dibereskan kamarnya. Betul, kalau sudah rapi kita main lebih enak tanpa kepikiran tugas. Baiklah, aku rapikan dulu kamarku. Terima kasih semuanya sudah mengingatkanku. Nah, itu baru anak hebat. Setelah kamar rapi, baru deh kamu boleh main dengan tenang. Anak, teksnya sini ibu baca. Dikumpul yang lengkap ya. Nah, ini ibu bacakanlah hasil tugas mereka tadi. Ini adiknya sebagai Rudi. Bu, aku mau main sama teman-teman sekarang. Terus ibunya bilang, kamar kamu masih berantakan. Nak, sebelum main kewajibanmu harus diselesaikan. Terus Rudinya lagi, aku sudah janji sama Rido dan Ainul mau main sore ini. Terus ayahnya, janji itu penting, tapi tanggung jawab juga penting. Kamu bisa main setelah kamar rapi. Terus kakaknya datang. Iya, coba bersihkan dulu, kalau kamu butuh bantuan, aku bisa bantu sedikit supaya cepat selesai. Terus neneknya datang juga. Ingat nak, bermain itu hakmu, tapi menunaikan kewajiban adalah tanda kamu anak yang bertanggung jawab. Temannya datang, kami bisa tunggu. Sebentar kok, ayo cepat dibereskan kamarnya. Teman yang kedua, betul, kalau sudah rapi, kita main lebih enak tanpa kepikiran tugas. Selanjutnya adiknya lagi, baiklah, maksudnya Rudinya lagi, baiklah, aku rapikan dulu kamarku. Terima kasih semuanya sudah mengingatkan. Ibunya, nah itu baru anak hebat. Setelah kamar rapi, baru deh kamu boleh bermain dengan tenang. Nah, dari percakapan ini tadi, apa kewajiban yang harus dilakukan oleh Rudi? Ya, membersihkan kamarnya terlebih dahulu. Haknya apa hak Rudi tadi? Ya, setelah Rudi melakukan kewajibannya, baru dia bisa mendapatkan haknya, yaitu bermain. Dan selanjutnya, kelompok 2, boleh maju. Anak-anak, hari ini kita akan membahas pentingnya menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Siapa yang punya pendapat? Bu, menurut saya kebersihan sekolah itu penting. Karena kalau kotor jadi nggak nyaman belajar. Baik, Dimas, Ibu senang kamu semangat menyampaikan pendapat. Tapi sebaiknya tunggu Ibu selesai berbicara dulu ya. Iya, seharusnya kita angkat tangan dulu sebelum berbicara supaya tidak memotong pembicaraan. Benar, itu termasuk sikap sopan kepada guru. Maaf Bu, saya terlalu bersemangat, jadi langsung bicara tanpa izin. Tidak apa-apa, Glenn, semangatmu bagus. Lain kali cukup angkat tangan dulu baru berbicara setelah dipersilahkan. Kalau kita menyampaikan pendapat dengan sopan, suasana kelas juga jadi lebih nyaman ya, Bu. Betul sekali. Naila menyampaikan pendapat adalah hak setiap siswa, tapi harus dilakukan dengan santun.
Jadi intinya kita boleh berpendapat asal tahu waktu dan cara yang sopan. Setuju, dengan begitu kita menghormati guru dan teman-teman yang lain juga. Bagus, anak-anak, mari kita biasakan sopan dalam berbicara agar kelas kita selalu tertib dan saling menghargai. Ya, boleh duduk, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, ini tadi berarti yang skenario 2. Seorang siswa ingin menyampaikan pendapat di kelas, tetapi ia melakukan dengan memotong pembicaraan guru. Bagaimana seharusnya ia bersikap? Ini ibu bacakan yang tadi, punya hasil dari punya mereka. Ini ibu gurunya dulu, Bu Anggi. Anak-anak, hari ini kita akan membahas pentingnya menjaga lingkungan sekolah, sekitar tetap bersih. Siapa yang punya pendapat? Langsung memotong. Glenn, Bu, saya mau menuntut kebersihan sekolah itu penting karena kalau kotor jadi nggak nyaman belajar. Bu Anggi menatap Glenn. Baik Glenn, Ibu senang kamu semangat menyampaikan pendapat, tapi sebaiknya tunggu Ibu selesai dulu berbicara ya. Temannya lagi, Zahra, iya seharusnya kita angkat tangan dulu sebelum bertanya supaya tidak memotong pembicaraan. Teman selanjutnya Murjani, benar, itu termasuk sifat sopan santun kepada guru. Glenn, maaf Bu, saya terlalu bersemangat jadi langsung bicara tanpa izin. Ibu Anggi, tidak apa-apa Glenn, semangatmu bagus. Lain kali cukup angkat tangan dulu lalu berbicara setelah dipersilahkan. Temannya lagi, Naila, kalau kita menyampaikan pendapat dengan sopan, suasana kelas juga jadi lebih nyaman ya kan Bu? Betul sekali Naila. Menyampaikan pendapat adalah hak setiap siswa, tapi harus dilakukan dengan santun. Haikal, jadi intinya kita boleh berpendapat asal tahu waktu dan cara yang sopan. Zahra, setuju. Dengan begitu kita menghormati guru dan teman-teman yang lainnya juga. Bu Anggi, bagus anak-anak. Mari kita biasakan sopan dalam berbicara agar kelas kita selalu tertib dan saling menghargai. Nah, dari percakapan kelompok 2, tadi apa haknya? Haknya apa? Ayo yang kelompok 2 tadi apa haknya? Haknya memberikan pendapat. Tapi kewajibannya apa? Tadi kewajibannya apa? Harus sopan kepada guru dan teman-temannya. Jadi misalnya kalau kita mau bertanya, apa yang kita lakukan? Sebelum bertanya apa yang kita lakukan? Ayo, apa? Ya, angkat tangan kiri kah kanan ke tangan yang diangkat? Ya, tangan yang diangkat tangan kanan. Jangan angkat tangan kiri, biasakan sesuatu yang baik dilakukan dengan menggunakan tangan kanan. Kita makan pakai tangan kanan. Terus kita menulis tangan kanan, tapi ada juga yang menulis pakai tangan kiri karena sudah terbiasa nulis pakai tangan kiri. Tahu nggak artinya kidal apa? Ya, kiri dari lahir. Dan selanjutnya kelompok 3. Boleh maju? Siapa yang baca duluan? Boleh agak nyaring sedikit? Selamat sore warga semua, saya mengundang Bapak dan Ibu ke pos ronda ini karena lingkungan kita mulai kotor lagi. Banyak sampah berserakan di
di selokan dan taman. Benar Bu Amel, saya tiap pagi menyapu depan rumah, tapi tetap saja banyak plastik dan bungkus makanan berserakan. Sepertinya masih ada yang buang sampah sembarangan. Saya juga melihat di dekat warung pojok ada tumpukan sampah baru, padahal tong sampah sudah disediakan. Iya Pak, teman-teman saya sering cerita, katanya malas jalan ke tempat sampah yang agak jauh, jadi mereka buang di pinggir jalan saja. Waduh, itu kan kebiasaan buruk. Kalau dibiarkan nanti selokan mampet dan banjir lagi. Sebenarnya saya juga kadang buang sampah di situ. Kalau pagi buru-buru kerja, soalnya tong sampah di depan rumah saya sudah penuh. Terima kasih sudah jujur, Pak Rizky. Nah, ini berarti kita harus cari solusi bersama bagaimana kalau kita buat jadwal gotong royong tiap minggu dan tambah tong sampah di beberapa titik. Ide bagus. Bu, saya bisa bantu urus pengangkutan sampah tiap 2 hari sekali supaya tong tidak cepat penuh. Saya juga bersedia membuat papan peringatan, misalnya, jangan buang sampah sembarangan, jaga lingkungan bersih. Dan saya bisa ajak teman-teman muda untuk ikut gotong royong. Kita bisa buat lomba kebersihan antar gang juga biar seru. Setuju, kalau warga semangat, pasti lingkungan kita jadi bersih dan nyaman. Baiklah, saya janji mulai sekarang akan buang sampah di tempatnya dan ikut kerja bakti. Nah, gitu dong. Bersih itu sehat, kotor itu penyakit. Alhamdulillah semuanya setuju. Minggu depan kita mulai gotong royong ya. Mari kita jadikan kampung kita bersih dan asri. Semuanya bersetak setuju hidup bersih lingkungan indah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Boleh duduk? Ya, ini Ibu bacakanlah hasil dari percakapan mereka tadi. Ibu Amel, selamat sore warga semua. Saya mengundang Bapak dan Ibu ke pos ronda ini karena lingkungan kita mulai kotor, lagi banyak sampah berserakan di solokan dan taman. Ibu Naya, benar Bu Amel, saya tiap pagi menyapu depan rumah, tapi tetap saja banyak plastik bungkus makanan berserakan. Sepertinya masih ada yang buang sampah sembarangan. Pak Nurdapa, saya juga melihat di dekat warung pojok ada tumpukan sampah baru, padahal tong sampah sudah disediakan. Caca, iya Pak, teman-teman saya sering cerita katanya malas jalan ke tempat sampah yang agak jauh, jadi mereka buang sampah di pinggir jalan. Ibu Pika, waduh itu kan kebiasaan buruk. Kalau dibiarkan nanti selokan mampet dan banjir lagi. Pak Rizky, sebenarnya saya juga kadang buang sampah di situ. Kalau pagi-pagi buru-buru kerja, soalnya tong sampah di depan rumah saya sudah penuh. Ibu Amel, terima kasih sudah jujur Pak Rizky. Nah, ini berarti kita harus cari solusi bersama. Bagaimana kalau kita buat jadwal gotong royong tiap minggu dan tambah tong sampah di beberapa titik? Pak, ide bagus Bu, saya bisa bantu untuk pengangkutan sampah tiap 2 hari sekali supaya tong sampah tidak cepat penuh. Ibu Naya, saya juga bersedia membuat papan peringatan, misalnya jangan buang sampah sembarangan, jaga lingkungan bersih. Caca, dan saya bisa ajak teman-teman muda untuk ikut gotong royong. Kita bisa buat lomba kebersihan antar gang juga biar seru. Pak Nurdapa, setuju, kalau warga semangat pasti lingkungan kita jadi bersih dan nyaman.
Pak Rizky, baiklah, saya janji mulai sekarang akan buang sampah di tempatnya dan ikut kerja bakti. Ibu Pika, nah begitu dong. Bersih itu sehat, kotor itu penyakit. Alhamdulillah semuanya setuju. Minggu depan kita mulai gotong royong ya. Mari kita jadikan kampung kita bersih dan asri. Semuanya serentak setuju, hidup bersih, lingkungan indah. Nah, ini dari kelompok 3. Tadi apa kewajibannya? Kewajibannya apa? Apa kewajibannya? Untuk menjaga, ya, menjaga kebersihan lingkungan. Setelah lingkungannya bersih, kita mendapatkan hak, yaitu hidup jadi lebih, ya, bersih, hidup jadi lebih sehat. Kalau lingkungannya bersih, pasti bakal sehat, jauh dari penyakit. Apalagi kalau sekarang lagi musim batuk, pilek, diare, terus lagi juga musim demam berdarah. Kalau lingkungannya bersih, pasti kita akan terhindar dari apa? Dari apa? Ya, dari penyakit. Ya, dari penyakit. Terus ini juga Ibu lihat nih, bagus nih tadi mana? Gotong royong juga. Gotong royong itu apa? Kewajiban kah atau hak kah? Ya, gotong royong itu suatu kewajiban. Menjaga keamanan juga, ketentraman lingkungan. Selanjutnya, Ibu mau tanya. Kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Dalam nilai-nilai Pancasila, ada nggak hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat atau sebagai anak, ada nggak? Ada. Tadi apa? Tentang ada di mana? Di Undang-Undang nomor di Undang-Undang nih. Nah, di Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dan nomor 35 tahun 2014. Itu kita punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, Ibu mau tanya, kelompok 1, kewajibannya di lingkungan rumah apa? Kelompok 2, kewajibannya di lingkungan sekolah apa? Kelompok 3, kewajibannya di lingkungan apa? Kelompok 3? Ya, masyarakat. Ayo, cari dulu kalian satu aja. Cari satu. Kewajiban anak di lingkungan sekolah, di rumah, dan masyarakat. Cari dulu. Cari. Nah, kelompok 1 apa? Kewajibannya? Iya, berbakti kepada orang tua. Kelompok 2 apa? Kelompok 2 ya apa? Apa salah satu kewajibannya di sekolah? Satu aja. Ayo apa? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar dengan sungguh-sungguh, haknya kalian mendapatkan ilmu. Ayo, yang kelompok 3 apa? Iya, menjaga toleransi dan menjaga, ya, kelestarian alam. Terus nah, sikap apa yang kita harus lakukan untuk bisa mendapatkan hak?
Harus apa kita tadi? Biar dapat hak harus apa kita? Melaksanakan apa? Iya, seperti sekarang. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Hak kalian mendapatkan mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran, mendapatkan apa tadi? Hak kalian juga. Kalian bisa menonton video tadi. Apalagi hak kalian juga mengutarakan pendapat, maju ke depan untuk presentasi, itu hak kalian. Kewajiban kalian apa tadi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Dah, Ibu mau beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua hari ini. Tepuk tangan dulu. Karena sudah berani maju ke depan. Maju ke depan, walaupun masih ada suaranya yang kecil, yang malu-malu, tapi sudah berani maju, itu baik. Dan gimana Ibu mau tanya dulu? Tadi pakai chat GPT lebih mudah atau enggak? Nah, lebih mudah untuk mendapatkan tadi percakapannya. Kalau misalnya kalian cari sendiri, kira-kira butuh waktu berapa lama? Sampai nggak sejam? Kalau cari sendiri pasti kalian mikir apalah kalimatnya ini. Tapi kita menggunakan chat GPT itu harus secara bijak. Jangan langsung bergantung semua. Nanti semuanya cari-cari pakai chat GPT malah. Cari bagaimana cara menjawab soal ini. Padahal ada di buku. Tapi kalian malah pakai chat GPT untuk cari jawabannya. Itu bagus gak? Nah, chat GPT itu sebagai alat bantu. Cuma sebagai alat bantu kita kalau melaksanakan tugas. Makanya tadi sebelum belajar, kita mulai tadi Ibu sudah memberikan penjelasan. Sudah Ibu tayangkan di PowerPoint-nya tadi, apa-apa aja yang kita bahas. Maka dari itu baru Ibu suruh pakai chat GPT. Karena kalau pakai chat GPT itu lebih cepat, lebih mudah, tapi kalian harus periksa dulu isinya. Kadang-kadang tuh ada yang benar, ada yang salah. Betul nggak? Nanti itu chat GPT itu sama kayak kalian tahu uang koin. Nah, itu ada dua belah sisinya. Ada sisi depan, ada sisi belakang. Berarti ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nanti kalau kita terlalu mudah mencari jawaban, akhirnya kita jadi apa? Kita jadi apa akhirnya? Kalau mudah mendapatkan jawaban, akhirnya kita jadi apa? Jadi malas berpikir. Cari di chat GPT aja ada jawabannya. Padahal di bukunya ada. Kita belajar itu pakai chat GPT atau pakai buku sebenarnya? Nah, buku chat GPT itu cuma alat bantu. Jadi kita harus tetap mengutamakan mencari soal atau mencari jawaban di mana? Di buku. Nah, terus tadi masih ingat gak kewajiban itu apa? Apa kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Kalau kita mau mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Contohnya tadi di rumah, kewajiban kita apa? Membahagiakan orang tua. Kalau orang tua kalian bahagia nggak? Ya, pasti ikut bahagia. Kalau di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh. Tadi apa? Kalau belajar dengan sungguh-sungguh, haknya mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Terus yang lagi, kalau kewajibannya yang di masyarakat, apa tadi? Bertoleransi dan apa? Ya, menjaga kelestarian alam. Akhirnya hak kalian
mendapat lingkungan yang bersih, yang asri. Dah, untuk kegiatan hari ini sudah cukup sampai sini. Udah boleh istirahat, tapi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang.